Silakan apa yang mau disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Deputi Sestama, Romo Beni yang saya hormati, para narsum semuanya. Terus terang sebenarnya saya juga menyiapkan, cuman mungkin agak teknis dan agak serius, dan jadi nggak tepat di forum ini bicara agak serius. Dalam artian sangat teknis, akademis. Pertama saya langsung aja menanggapi persoalan judul. Ini saya kira memang kalau untuk konteks menyasar semua segmen masyarakat, memang istilah-istilah yang terlalu Arab itu memang bisa dihindari. Karena memang sebagian masyarakat kita itu ada juga yang satu menganggap Arab adalah Islam, Islam adalah Arab. Ya, itu juga masih banyak di masyarakat kita. Yang kedua memang maqasid syariah, kalau untuk kalangan YN, UIN atau di ini memang sesuatu yang sangat familiar gitu ya. Tapi untuk di luar itu mungkin seperti yang disampaikan Wakil Sekjen tadi, mau melafadzkan aja perlu belajar semalam gitu ya. Ini juga problem, artinya problem apa namanya. Karena apa? Saya melihat ini judul Islam dan Pancasila, kalau sampai di sini, saya kira ini sangat tepat. Karena inilah sebenarnya core dari persoalan kebangsaan kita yang ada selama ini. Nah ini saya menyebutkan ini sebenarnya. Artinya apa? Bahwa Islam dan Pancasila selama ini selalu dipersoalkan apakah dia setara apa tidak. Menempatkan Islam dan Pancasila itu juga tidak mudah karena itu dianggap sejajar. Padahal Islam itu Pancasila itu bukan agama. Dan selama ini dipersepsikan dua hal tentang Pancasila. Pancasila itu dicurigai sebagai agama baru, kalau tidak dianggap sebagai sesuatu yang berpotensi merusak agama yang ada di Indonesia. Jadi ini yang terjadi di masyarakat kita, quote unquote ya, yang harusnya memang menjadi sasaran dari tulisan ini. Islam dan Pancasila inilah sebenarnya problem utamanya. Islam itu memang bukan agama, ya, dan tidak perlu dicurigai sebagai sebuah agama atau akan diagamakan. Justru Pancasila, maksud saya Pancasila ya, Pancasila itu bukan agama dan tidak perlu dicurigai akan diagamakan. Karena ini sekali lagi karena dianggap sebagai proyek pemerintah. Ketika berbicara dianggap sebagai proyek pemerintah, maka kecurigaan itu muncul, politisasi dan lain sebagainya. Ini akhirnya pengalian isu dan lain sebagainya. Ini juga penting. Dan argumen yang dibangun di buku ini saya kira sudah cukup bagus ya, meskipun belum selesai. Saya kira ini bisa lanjut proyek berikutnya Pak Saiful. Luar biasa ini. Jadi main message yang mungkin bisa ditambahkan dalam buku ini menurut saya bagaimana meyakinkan argumentasi yang meyakinkan perspektif maqasid syariah tapi di downgrade atau di breakdown dalam bahasa yang bisa dipahami oleh semua masyarakat di semua level, di semua ini. Saya kira karena disitulah kekuatan Prof. Yudian itu dalam bagaimana merumuskan, ya, bagaimana merumuskan sebuah tesa yang sangat akademik tapi juga sangat bisa diterima oleh nalar yang tidak terlalu tinggi, ya. Bagaimana kekuatan akar orf ya yang dibangun oleh Prof. Yudian itu, karena beliau itu membangun kekuatan ini juga berdasarkan orf ya. Bagaimana yang terjadi di masyarakat, dan statement beliau mengatakan bahwa ijma itu adalah kekuatan yang paling tinggi. Konstitusi paling tinggi itu ya ijma. Ijma mengalahkan Al-Quran dan Sunnah. Karena ijma itulah yang sebenarnya yang berlaku. Karena itu maka beliau menyebutkan Indonesia ini sebagai ahadul ijma. Ijma itu adalah kesepakatan. Kesepakatan itu bisa berbentuk peraturan dan lain sebagainya. Seperti kita di sini sudah kita sepakati untuk datang di sini acara jam sekian, tempatnya di sini. Ini kan ijma sudah. Dan nggak ada di Al-Quran, tapi kita patuh dengan ini. Kalau dicari undangannya nggak ada di Al-Quran. Kalau Rasulullah juga nggak ada itu. Surat apa ya apa itu nggak ada. Tapi ini realitas kan, bahwa ijma sebenarnya itulah yang mengikat kita saat ini.
Dan yang terakhir mungkin yang saya bisa sampaikan di sini terkait ini rumusan makosid Indonesia itu sebenarnya Pancasila itu yang dikehendaki oleh Prof. Yudian. Beliau membangun dari sebuah sintesa hasil dari perjalanan secara teoritis ya, bagaimana perjalanan makos itu syariah dari masa Al-Juwaini kemudian ke Al-Ghazali diperbaharui oleh Asy-Syatibi dan coba dimasukkan nilai-nilai sila-sila Pancasila dalam kedua rumusan makosid yang dibangun oleh para founding fathers itu oleh Prof. Yudian. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jauh-jauh dari Jogja. Kayaknya bagus lagi kalau kita dengar